Dahulu sekali, di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pembuat mainan yang sudah tua bernama Geppetto. Dia menjual mainan kayu buatannya untuk bisa bertahan hidup. Satu-satunya yang disesali pembuat mainan ini ialah karena dia tidak memiliki anak. Suatu hari saat berjalan di hutan, Geppetto menemukan kayu yang tepat untuk mainan barunya. Ini kayu yang kucari. Aku akan membuat boneka yang indah dengan kayu ini. Geppetto memanggul kayu itu dan membawanya ke bengkel kerjanya. Dia menaruh kayu itu di atas meja dan mulai memahat. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Dia mendengar suara dari kayu itu. Ah! Geppetto awalnya kaget, tapi kemudian berpikir bahwa dia salah dengar. Geppetto melanjutkan memahat, tapi kemudian mendengar suara yang sama lagi. Ah! Aku pasti sudah sangat tua. Aku terus saja mendengar suara-suara. Geppetto terus bekerja. Pertama-tama kepala boneka terbentuk, lalu diikuti oleh tangan dan kaki. Geppetto akhirnya menyelesaikan boneka itu. Dia pun duduk di kursi dan mulai beres-beres. Di saat itulah dia mendengar suara lain. Halo? Geppetto melihat sekeliling dan terkejut, tapi dia tak melihat siapapun kecuali boneka kayunya. Jadi dia melanjutkan pekerjaannya. Setelah beberapa lama, boneka kayu itu melompat dari kursi dan mulai menari di ruangan itu. Melihat hal ini, Geppetto berjuang agar tidak pingsan. Ya ampun, boneka kayu ini hidup. Tentu saja itu bukan anak sungguhan, tapi boneka itu tertawa, berbicara, dan bermain seperti seorang anak. Geppetto memegang boneka itu di tangannya. Mulai sekarang, namamu adalah Pinocchio, nak. Geppetto dan Pinocchio memulai masa-masa bahagia mereka bersama. Tiba waktunya bagi Pinocchio untuk bersekolah. Tapi Geppetto tidak punya uang untuk membelikan peralatan sekolah untuk Pinocchio. Oleh karena itu, dia menjual mantelnya dan memberi uang itu kepada Pinocchio. Pinocchio membawa uang itu dan pergi ke sekolah dengan senang hati, melihat-lihat semua toko, orang, dan pasar di sepanjang jalan. Tiba-tiba, dia melihat kerumunan orang di depan. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, dia menuju kerumunan itu. Karena sangat pendek, dia sulit melewati orang-orang untuk bisa ada di depan. Yang dia lihat adalah tenda warna-warni. Itu adalah tenda sirkus. Badut di depan tenda sedang memanggil-manggil pelanggan. Pinocchio penasaran ingin melihat ada apa di dalam tenda itu, tapi badut itu menghentikannya. Kau tak boleh masuk kecuali kau membayar. Pinocchio berpikir sebentar dan ingat akan uang yang diberikan Geppetto untuk sekolahnya. Aku punya uang. Pinocchio mengeluarkan uang dari sakunya dan memberikan kepada badut itu. Di dalam tenda itu sangat menyenangkan. Dia melihat boneka kayu dimainkan di panggung di tengah tenda. Hei, mereka juga terbuat dari kayu. Dengan melompat ke panggung, Pinocchio mulai menari bersama boneka-boneka itu. Tetapi penonton pertunjukan itu marah kepadanya. Turun dari panggung. Pemilik sirkus yang berada di atas panggung sambil memegang tali boneka sangat senang melihat boneka yang hidup. Sebuah boneka tanpa tali akan menghasilkan uang banyak untukku. Hahaha. Pikirnya. Dan setelah pertunjukannya selesai, dia menangkap Pinocchio dan mengurungnya di sangkar. Pinocchio sangat sedih karena dia tidak mematuhi perintah Geppetto untuk langsung pergi ke sekolah. Jadi dia mulai menangis. Melihat betapa menyesalnya Pinocchio, seorang peri muncul di sampingnya. Kau seharusnya melakukan yang diperintahkan ayahmu, tapi kulihat kau sudah menyadari kesalahanmu. Itulah kenapa aku menyelamatkanmu, tapi jangan ulangi kesalahan yang sama lagi. Pinocchio sangat senang dan menyeka air matanya. Tapi aku tak punya uang. Bagaimana aku bisa pergi ke sekolah? Peri itu mengucapkan mantra dan uang pun muncul di tangan Pinocchio. Jangan buang-buang uang ini. Pergilah langsung ke sekolah. Peri membawa Pinocchio keluar dari sirkus. Sambil bernyanyi gembira, Pinocchio berjalan menuju sekolah sekali lagi.
La 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 la. Melihat Pinocchio yang bernyanyi bahagia, seekor rubah licik dan temannya menghadang jalan Pinocchio. Dan mereka membuat rencana untuk mengambil uang Pinocchio. Kau mau kemana? Kau terlihat senang sekali. Aku mau membeli peralatan sekolah dan pergi ke sekolah. Uang ini takkan cukup untuk membeli peralatan sekolah. Jika kau lakukan sesuai perintah kami, kau akan punya uang lebih banyak. Kau ingin aku melakukan apa? Berikan uangmu dan kami akan menanamnya di lapangan ajaib dan kau akan memiliki pohon uang. Kau bisa pergi dan memetik uangnya kapanpun kau membutuhkan. Pinocchio yang lugu percaya pada semua ucapan rubah itu dan menyerahkan semua uangnya. Sambil membawa lari uang itu, rubah dan kucing pun segera pergi. Karena ditinggal sendirian, peri muncul lagi di samping Pinocchio. Kenapa kau masih belum sampai sekolah? Apa kau sudah dapatkan peralatan tulis dengan uang yang kuberikan? Sebenarnya peri tahu bahwa Pinocchio memberikan uangnya ke rubah. Peri memperingatkan Pinocchio, jangan berbohong padaku atau aku akan menghukummu. Pinocchio tidak mendengarkan peri dan tetap berbohong. Aku beli peralatan sekolahnya tapi ketinggalan. Segera setelah Pinocchio selesai berbicara, hidungnya mulai memanjang. Apa kau mengatakan yang sejujurnya? Ketika mengatakan kebohongan lainnya, hidung Pinocchio terus memanjang dan memanjang. Pada akhirnya, dia bahkan tak bisa menggerakkan kepalanya. Tapi kenapa? Apa yang terjadi? Akhirnya Pinocchio menyadari kesalahannya dan memberitahu peri semua yang dia alami. Melihat Pinocchio telah berbuat yang benar, peri mengembalikan hidungnya menjadi normal. Aku mengampunimu karena kau mengatakan yang sebenarnya. Dengan mantra lain, peri mengembalikan uang yang diambil oleh rubah. Dan sekali lagi memperingatkan Pinocchio untuk tidak membuang uangnya lagi. Dengan memegang uang di tangannya sambil bernyanyi, Pinocchio mulai berjalan lagi. Tapi kali ini, dia menghadapi jenis bahaya lain. Pemilik sirkus yang pernah menangkapnya dahulu berdiri di hadapan Pinocchio. Karena berhasil melarikan diri, pemilik sirkus sangat dendam pada Pinocchio. Dia ingin menghukum Pinocchio. Dia menangkap Pinocchio dan melemparkannya ke laut. Saat Pinocchio terjatuh ke laut, dia tidak tenggelam. Dia mengambang di air karena dia terbuat dari kayu. Pinocchio sangat suka mengambang dan mulai berenang dengan menggerakkan tangan dan kakinya. Dan sesuatu terjadi ketika dia berenang ke tepi. Hei, apa yang terjadi? Di mana aku? Pinocchio tiba-tiba menemukan dirinya ada di tempat gelap. Dia melihat sekeliling tapi tidak bisa melihat jalan keluar. Sebenarnya, Pinocchio ditelan oleh ikan raksasa dan kini berada di dalam perut ikan itu. Sementara itu, Geppetto mengkhawatirkan Pinocchio dan pergi mencarinya. Pinocchio! Pinocchio! Akhirnya, Geppetto telah mencapai tepi pantai tempat Pinocchio dilemparkan ke laut. Dia bertanya pada nelayan apakah mereka pernah melihat putranya. Salah seorang nelayan ingat anak laki-laki yang dicari Geppetto dan bilang bahwa anak itu terjatuh ke laut. Geppetto meminta bantuan nelayan itu. Karena nelayan itu tahu bahwa Geppetto adalah orang baik, dia lalu menolongnya. Dan dia memberikan perahu kecil kepada Geppetto untuk menyelamatkan Pinocchio. Geppetto naik ke perahu dan berlayar ke lautan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba badai besar mulai terjadi. Perahu kecil itu tak bisa lagi menahan ombak besar sehingga hancur. Dan Geppetto mendapati dirinya berada di tengah laut. Geppetto sudah tua dan tidak tahu cara berenang. Jadi dia mulai tenggelam jauh ke dalam laut. Tepat saat itu, ikan raksasa yang telah menelan Pinocchio juga menelan Geppetto. Geppetto meluncur ke dalam kerongkongan ikan itu dan menuju ke perut ikan. Dan Geppetto mendengar suara anak kecil menangis. Geppetto tentu saja langsung mengenali suara itu. Pinocchio, anakku, aku akhirnya menemukanmu. Aku khawatir sekali. Mendengar suara ayahnya, Pinocchio memeluk Geppetto sambil menangis.
Aku minta maaf karena tidak mendengarkan nasihat ayah. Maafkan aku. Aku akan selalu mematuhi perintahmu. Karena melihat Pinocchio sungguh menyesal, peri memutuskan untuk menolong mereka. Peri membawa Geppetto dan Pinocchio keluar dari perut ikan dan menerbangkan mereka ke tepi pantai. Sejak saat itu, Pinocchio menjadi anak laki-laki yang sangat pintar dan selalu menuruti nasihat ayahnya. Dia pergi ke sekolah setiap hari, dan pulang sekolah dia langsung membantu ayahnya bekerja di bengkel. Peri melihat bagaimana Pinocchio telah menjadi anak yang baik dan memutuskan untuk memberinya hadiah. Suatu malam, saat Pinocchio tidur, peri mendatangi tempat tidurnya dan mengucapkan mantra. Keesokan paginya, Pinocchio bangun untuk bersiap ke sekolah seperti biasanya. Saat Pinocchio bangun dari tempat tidur, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Pertama-tama dia melihat tangannya, lalu tubuhnya. Dia terkejut. Dia tidak terbuat dari kayu lagi. Dia kini anak laki-laki dengan tubuh manusia. Dia melompat dari tempat tidurnya dan berlari ke ayahnya. Ayah, ayah, lihat aku. Melihat Pinocchio yang kini telah menjadi anak laki-laki sungguhan, Geppetto sangat bahagia. Akhirnya aku memiliki putra sesungguhnya. Ayah dan anak mereka berpelukan sambil menangis bahagia. Pinocchio tak pernah berbohong lagi dan hidungnya selalu berada di tempat seharusnya. Alkisah, terdapat rumah mungil pada bagian yang paling indah di hutan. Di rumah itu tinggal gadis berambut pirang ikal bernama Goldilocks. Goldilocks sangat manis, sehingga semua orang menyayanginya. Namun anak manis ini kadang-kadang juga bisa nakal. Satu, dua, tiga, ya ampun! Goldilocks tak sengaja menjatuhkan kue pie yang dibuat ibu untuknya. Goldilocks, kini kau harus menunggu lebih lama untuk sarapan karena ibu harus buatkan kue yang baru. Oh ya, jangan main keluar kebun dan jangan main ke hutan tanpa izin ibu. Jangan nakal ya. Goldilocks merasa sangat bosan menunggu sarapannya. Melangkah tenang menuju hutan. Aku ingin tahu sejauh mana aku mampu. Sebelum ada yang menyadarinya, aku sudah jauh. Ketika ibunya sibuk di dapur, selangkah demi selangkah, Goldilocks berjalan keluar kebun menuju hutan. Di tengah hutan itu, terdapat rumah bambu mungil. Keluarga kecil panda yang manis tinggal di sana. Ada ayah panda bertubuh besar, ibu panda bertubuh sedang, dan anak panda yang mungil. Ibu panda selalu bangun paling pagi di antara lainnya, lalu menyiapkan bambu tumbuk rasa vanila untuk sarapan. Ayah panda terbangun ketika mencium bau harum dari arah dapur. Lalu ia membangunkan anaknya. Namun anak panda yang suka sekali tidur, sulit dibangunkan. Namun dia tak kuasa mencium bau harum di hidungnya dan akhirnya terbangun. Keluarga panda berkumpul mengelilingi meja. Mereka mulai menyantap bambu tumbuk yang telah disiapkan sang ibu. Namun makanannya masih panas. Ibu, ayah, bagaimana kalau kita berjalan-jalan di hutan sambil menunggu makanannya dingin? Kita bisa mengumpulkan bambu lebih banyak untuk persiapan makan malam. Keluarga panda meninggalkan makanan mereka di atas meja, lalu pergi mengumpulkan bambu. Sementara itu, kupu-kupu warna-warni berterbangan di sekeliling Goldilocks yang berlari ke sana kemari di hutan. Hutan ini indah sekali. Lihat kupu-kupu itu. Goldilocks masuk semakin dalam ke tengah hutan. Kala mengikuti seekor kupu-kupu.
hingga akhirnya tersesat di tengah pepohonan raksasa. Seiring waktu berlalu, ia merasa lelah dan sangat lapar. Hampir saja ia menangis. Tapi tiba-tiba ia melihat ada rumah bambu mungil tak jauh di depan. Ia mendekati rumah itu dengan gembira dan mengintip melalui jendela. Ia melihat 3 mangkuk makanan di dalam. Dengan semangat ia menuju arah pintu dan mengetuknya 3 kali. Pintunya tak terkunci dan terbuka saat ia ketuk. Goldilocks merasa sangat lapar. Permisi, apa ada orang di dalam? Terlihat masakan bambu tumbuk dalam sebuah mangkuk besar, sebuah mangkuk sedang, dan sebuah mangkuk kecil. Karena ia sangat lapar, ia ingin memakan bambu tumbuk di mangkuk yang besar. Tapi ketika ia ingin mencicipinya dan memasukkannya dalam mulut, mulutnya terasa terbakar. Makanan ini masih panas. Lalu ia mencicipi makanan yang ada di mangkuk sedang. Kalau yang ini terlalu dingin, tidak enak. Lalu ia menyendok makanan dari mangkuk yang paling kecil. Enak. Makanan ini tidak terlalu panas atau dingin. Pas untukku. Goldilocks memakan habis masakan di mangkuk terkecil. Ia berniat beristirahat di tempat duduk dekat perapian. Di sini ia juga melihat 3 tempat duduk berbeda. Ia mencoba kursi kayu yang besar dahulu. Kursi ini keras sekali. Juga panas. Karena posisinya paling dekat perapian. Lalu ia duduk di sofa ukuran sedang berwarna pink. Sofa ini terlalu empuk. Kali ini Goldilocks duduk di sofa merah mungil di sampingnya. Sofa ini nyaman sekali. Namun seketika, sofa mungil itu rusak berkeping-keping. Ya ampun. Mungkin sebaiknya aku berbaring di tempat tidur sebentar. Goldilocks memasuki kamar tidur di sana. Ada 3 buah tempat tidur. 1 besar, 1 sedang, dan 1 kecil. Goldilocks mulai berbaring di kasur terbesar. Kasurnya terlalu keras dan bantalnya besar sekali. Lalu ia melompat ke kasur ukuran sedang, namun kasurnya terlalu empuk. Lalu ia melompat ke kasur terkecil. Kasur ini pas sekali. Mari tidur nyenyak. Goldilocks tertidur di kasur terkecil. Keluarga panda yang tak menyadari waktu cepat berlalu saat mengumpulkan bambu, akhirnya pulang. Begitu sampai, semuanya ingin segera duduk menikmati sarapan. Namun, kejutan menanti mereka di meja makan. Hah? Seseorang telah mencicipi bambu tumbukku. Seseorang telah mencicipi bambu tumbukku juga. Bambu tumbukku. Habis. Keluarga panda segera berkeliling memeriksa. Tempat duduk dekat perapian menarik perhatian mereka. Hah? Seseorang sudah duduk di kursi kesayanganku. Seseorang juga sudah duduk di sofaku juga. Ada yang duduk di sofaku juga dan merusakkannya. Keluarga panda menuju kamar tidur dengan penasaran. Seseorang sudah tidur di kasurku dan menjatuhkan bantalku ke lantai. Seseorang telah melompat di atas kasurku. Ibu, ayah. Ada yang tidur di kasurku sekarang. Ibu dan ayah panda memang melihat seseorang tidur di kasur putranya.
Ketika ayah panda menarik selimutnya, Goldilocks langsung terbangun. Ketika melihat 3 ekor panda besar di depannya, ia merasa ketakutan. Siapa kau? Mengapa tidur di kasurku? Maafkan, aku sudah masuk tanpa izin. Aku tersesat di hutan lalu masuk dan makan. Kemudian aku tertidur. Mohon jangan marah padaku. Tak baik masuk tanpa izin ke rumah orang lain, Nak. Lagi pula keluargamu pasti sudah khawatir. Ayo kami antar kau pulang. Keluarga panda sangat hafal setiap jalan di hutan. Jadi mereka menemukan rumah Goldilocks dengan mudah. Ibu! Putriku sayang, kami telah mencarimu kemana-mana. Kami sangat khawatir. Aku berjanji tak akan meninggalkan kebun tanpa izin. Orang tua Goldilocks berterima kasih pada keluarga panda karena sudah mengantar putri mereka pulang. Sejak saat itu, Goldilocks dan anak panda menjadi sahabat. Kini, Goldilocks selalu memohon izin ibunya jika ingin berkunjung ke rumah keluarga panda. Itu sering dilakukannya. Sejak itu, ia tak pernah tersesat lagi. Karena sahabatnya si anak panda selalu bersamanya. Hiduplah manusia roti jahe berusaha melarikan diri dari desanya. Lari, lari, lari secepat kilat. Tak ada yang bisa menangkapku karena aku manusia roti jahe. Manusia roti jahe berlari sangat cepat. Sehingga wanita tua, sapi besar, babi gendut, ayam linglung, rubah lapar, dan gagak yang naif tidak bisa menangkapnya. Aku capek sekali. Kita tak bisa menangkap manusia roti jahe itu. Ayo kembali ke pertanian kita. Yo, ayo kejar aku. Tapi aku tak mungkin terkejar. Aku manusia roti jahe. Manusia roti jahe yang sudah lama berlari, akhirnya tiba di kota. Tapi kotanya sangat padat. Jadinya ia bingung sewaktu berlari di antara kaki orang-orang di jalan. Berlari di kota itu sulit. Jauh lebih sulit daripada berlari di desa. Manusia roti jahe sampai di sebuah pasar. Ketika melewati penjual ikan, ia tak sengaja menjatuhkan semua ikan di sana. Wah, au! Kabur! Penjual ikan yang ikannya jatuh mengejar untuk menangkap si manusia roti jahe. Aku akan menangkapmu, manusia roti jahe. Ayo main kejar-kejaran. Pasti aku yang menang karena aku manusia roti jahe. Ayo coba tangkap aku. Mereka melompati kucing yang sedang bersantai ketika manusia roti jahe berlari di depan dan penjual ikan di belakangnya. Ketika si kucing mencium aroma roti jahe yang gurih, ia ikut berlari mengejar dengan gembira. Aku akan menangkapmu. Miau. Berlarilah. Lari secepatnya, Pus. Tukang ikan sudah mencoba menangkapku, tetapi gagal. Kau pasti juga gagal, Pus, karena aku si manusia roti jahe. Ketika penjual ikan dan kucing mengejar manusia roti jahe, seekor anjing memperhatikan saat mereka lewat. Guk, guk. Roti jahe kelihatannya yang paling enak lagi. Guk, guk. Jangan lari, aku akan menangkapmu. Manusia roti jahe menyadari kalau si anjing mengejarnya. Ayo, berlarilah secepat kilat, Guguk. Si tukang ikan dan kucing galak sudah berusaha menangkapku. Tetapi semuanya gagal. Kamu juga pasti gagal. Karena aku adalah manusia roti jahe.
Ketika manusia roti jahe dikejar penjual ikan, kucing pemarah dan anjing besar berlarian di jalanan kota, seekor tikus yang sedang menggerogoti keju di sebuah gang melihat mereka. Aku mencium bau harum roti jahe. Siapa peduli dengan keju? Jadilah si tikus kota ikut kejar-kejaran. Berlalilah selama kau mau manusia roti jahe. Kau tak akan lolos dari kejaranku. Ayo, kejarlah aku tikus. Tukang ikan, kucing galak, dan anjing besar gagal menangkapku. Kamu pasti juga gagal. Karena aku adalah manusia roti jahe. Manusia roti jahe berlari sangat cepat sehingga jaraknya sudah cukup jauh dari penjual ikan, kucing galak, anjing besar, dan tikus kota. Aku adalah kue terpandai dan terlincah di dunia. Ya, saudara-saudara, tak ada yang bisa menangkapku. Karena aku adalah manusia roti jahe. Manusia roti jahe jatuh ke selokan karena tidak memperhatikan penutup selokan saat berlari. Sesaat kemudian, penjual ikan, kucing galak, dan anjing besar yang mengejar manusia roti jahe melihat ke arah selokan. Lalu, pandangan mereka beralih pada si tikus kota. Jangan memandangku seperti itu. Aku ini tikus kota. Tak mau aku turun ke selokan. Menyadari mereka tak akan bisa mengeluarkan manusia roti jahe, semuanya berniat untuk pulang. Tapi bahkan selokan tidak mampu menghentikan manusia roti jahe. Dengan keahlian kue yang luar biasa, ia berhasil memanjat dan menyelamatkan diri. Penjual ikan, si kucing, si anjing, dan tikus kota yang melihat manusia roti jahe selamat, mengejarnya lagi. Tak ada selokan di kota yang bisa menghentikanku. Karena aku manusia roti jahe. Manusia roti jahe tiba-tiba terjebak di tengah lalu lintas kota. Penjual ikan, si kucing, si anjing, dan tikus menuju ke arahnya dengan cepat. Banyak mobil dan sepeda melewati manusia roti jahe dari kanan ke kiri, dari depan, belakang, dari mana-mana. Hampir saja ia tertabrak mobil. Ia sangat takut. Ya ampun, bagaimana ini? Kalau ada mobil menabrakku, lenyaplah aku. Aku harus bagaimana? Sementara itu, si camar licik yang berdiri di lampu lalu lintas memperhatikan manusia roti jahe. Oh, roti jahe? Hehehe. Terjebak di lalu lintas. Tunggu aku, manusia roti jahe. Si camar terbang menuju manusia roti jahe. Sepertinya kau butuh bantuan. Kalau kau mau, aku bisa menerbangkanmu menjauh dari tengah jalan. Tapi kau tak akan memakanku, kan? Jangan takut, aku sudah kenyang. Aku tak akan memakanmu. Manusia roti jahe mempercayai si camar dan naik ke atas punggungnya. Penjual ikan, kucing, anjing, dan tikus kota melihat manusia roti jahe terbang bersama si camar. Tidak mungkin mereka dapat mengejarnya lagi. Mereka hanya bisa menatap tak berdaya. Di sisi lain, si camar terbang di atas lalu lintas kota dan jauh dari jangkauan semua makhluk yang tadi berusaha menangkap si kue pintar itu. Manusia roti jahe nyaris tak mampu bertahan karena angin kencang. Kawanku camar, perlambat terbangmu. Kalau tidak aku bisa jatuh terbawa angin. Hehehe. Kalau jatuh, ya jatuh saja. Akan kutangkap dengan paruhku dan kau akan langsung masuk perutku. Hehehe. Saat itu, manusia roti jahe tak mampu bertahan dan terjatuh. Wow! Ketika camar hampir menangkap dan melahapnya, awan tebal tiba-tiba muncul di depannya. Kemana perginya si manusia roti jahe? Menyingkirlah awan! Menyingkir! Manusia roti jahe beruntung karena terjatuh di awan yang empuk. Lalu ia melompat dari awan ke awan seperti menuruni tangga dan mencapai daratan.
Tak sekalipun ia mendongak ke atas. Begitu ia mendarat, ia melompat dari awan ke awan, lalu segera berlari. Yo, ayo, lari! Secepat kilat! Tukang ikan, kucing, anjing, tikus kota dan camar gagal menangkapku. Tak ada yang bisa menangkapku, karena aku manusia roti jahe. Untungnya aku ini kue jagoan. Manusia roti jahe masih tetap berlari. Jika suatu hari kau melihat manusia roti jahe berlari di antara kakimu, tak usah mencoba mengejarnya. Karena ia adalah manusia roti jahe dan tak seorang pun mampu menangkapnya. Jauh sekali aku berlari. Masih lari. Terus berlari.